Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kegiatan ekspor tempe dari Indonesia ke pasar internasional. Berikut kita masuk pada materinya. Pada latar belakang, perkembangan perdagangan internasional memberikan peluang bagi produk pangan lokal Indonesia untuk bersaing di pasar global. Salah satu produk yang memiliki potensi ekspor adalah tempe, yaitu makanan hasil fermentasi kedelai yang memiliki kandungan protein tinggi serta nilai gizi yang baik. Meningkatnya tren konsumsi makanan sehat dan berbasis nabati di berbagai negara menyebabkan permintaan terhadap tempe terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk melalui kegiatan ekspor. Kemudian, profil usaha. Usaha ekspor tempe merupakan kegiatan bisnis yang berfokus pada produksi, pengolahan, dan pemasaran tempe ke pasar internasional. Produk dipasarkan dalam bentuk tempe segar maupun tempe beku dengan memperhatikan standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan negara tujuan. Sasaran pemasaran meliputi distributor, supermarket, restoran, serta masyarakat yang menerapkan pola konsumsi sehat di berbagai negara. Kemudian kita masuk pada pengertian ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual dan mengirimkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain dengan ketentuan perdagangan internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Negara tujuan ekspor. Beberapa negara yang menyetujui ekspor tempe di Indonesia adalah yang pertama, Jepang, yang kedua, Amerika Serikat, yang ketiga, Belanda, yang keempat, Australia, yang kelima, Korea Selatan, dan yang terakhir, Singapura. Dari negara-negara tersebut memiliki permintaan yang cukup tinggi terhadap produk pangan berbasis nabati, serta makanan khas Asia yang memiliki nilai gizi tinggi. Alasan tempe mampu diterima di pasar internasional. Yang pertama, kandungan gizi yang tinggi. Tempe mengandung protein nabati, serat, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan sehingga menjadi salah satu alternatif sumber protein selain daging. Yang kedua, mendukung pola makanan sehat. Meningkatkan gaya hidup sehat dan pola konsumsi berbasis tumbuhan di berbagai negara menjadi tempe semakin diminati sebagai bagian dari menu harian. Yang ketiga, ramah lingkungan. Produksi tempe menghasilkan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan produk protein hewani, sehingga sejalan dengan konsep pangan berkelanjutan. Yang keempat, fleksibel dalam mengelola. Tempe dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, seperti makanan utama, cemilan, hingga bahan baku produksi olahan modern, sehingga mudah diterima oleh berbagai budaya kuliner. Yang kelima, memiliki citra rasa yang khas. Proses fermentasi menghasilkan aroma dan rasa yang unik, sehingga memberikan nilai tambah serta menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen internasional. Selanjutnya, strategi ekspor tempe. Yang pertama, memanfaatkan strategi ekspor langsung. Ekspor langsung kepada importir atau distributor di negara tujuan. Strategi ini berisiko relatif rendah, membutuhkan modal yang tidak besar, dan sesuai bagi perusahaan yang mulai memasuki pasar internasional. Yang kedua, menjaga standar mutu produk. Kualitas tempe dijaga melalui proses produksi yang higienis, kemasan yang sesuai, dan pengendalian mutu agar tetap aman selama distribusi. Yang ketiga, menyesuaikan produk dengan pasar tujuan. Ukuran, kemasan, dan bentuk penyajian sesuai dengan kebutuhan serta preferensi konsumen di negara tujuan untuk meningkatkan daya saing. Yang keempat, memenuhi regulasi perdagangan. Perusahaan harus memenuhi persyaratan ekspor seperti standar keamanan pangan, sertifikasi, dan ketentuan impor yang berlaku di negara tujuan. Yang kelima, membantu kerjasama dengan importir. Kemitraan dengan importir atau distributor membantu memperluas pemasaran, memperlancar distribusi, dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk Indonesia.
Materi berikutnya yaitu proses ekspor tempe. Yang pertama, produksi. Tempe diproduksi sesuai standar mutu dan keamanan pangan agar memenuhi persyaratan ekspor. Yang kedua, pengemasan. Produk dikemas menggunakan bahan yang mampu menjaga kualitas serta memperpanjang masa simpan selama proses pengiriman. Yang ketiga, pengurusan dokumen. Eksportir melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan seperti faktur, dokumen kepabeanan, dan sertifikat yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Yang keempat, pengiriman. Produk dikirim melalui jalur laut maupun udara dengan mempertimbangkan efisiensi biaya serta kondisi produk selama perjalanan. Yang kelima, distribusi. Setelah tiba di negara tujuan, produk didistribusikan kepada importir, supermarket, restoran, maupun konsumen melalui jaringan pemasaran yang telah ditetapkan. Materi berikutnya yaitu manfaat ekspor tempe. Yang pertama, meningkatkan pendapatan usaha. Materi berikutnya yaitu manfaat ekspor tempe. Yang pertama, meningkatkan pendapatan usaha. Ekspor memberikan peluang memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui akses ke pasar internasional. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Produk tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga menjangkau konsumen di berbagai negara. Yang ketiga, menambahkan devisa negara. Kegiatan ekspor memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, mendorong perkembangan UMKM. Permintaan ekspor meningkatkan kapasitas produksi sehingga membuka peluang perkembangannya usaha kecil dan menengah di sektor pangan. Yang kelima, memperkenalkan produk Indonesia. Ekspor menjadi sarana produksi produk khas Indonesia sekaligus memperkuat citra pangan tradisional di tingkat internasional. Materi berikutnya yaitu tantangan ekspor tempe. Yang pertama, daya simpan produk. Tempe merupakan produk fermentasi yang memiliki masa simpan terbatas sehingga memerlukan penanganan dan sistem penyimpanan yang tepat. Yang kedua, persyaratan ekspor. Setiap negara menerapkan standar keamanan pangan dan ketentuan impor yang berbeda, sehingga eksportir harus mampu memenuhinya. Yang ketiga, biaya logistik. Pengiriman ke luar negeri memerlukan biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi yang cukup besar. Yang keempat, persaingan pasar. Produk tempe harus mampu bersaing dengan berbagai produk pangan nabati dari negara lain yang telah lebih dahulu dikenal di pasar internasional. Yang kelima, ketersediaan bahan baku. Stabilitas pasok kedelai menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan produksi dan memenuhi permintaan ekspor. Kita masuk kepada kesimpulan, tempe merupakan salah satu produk pangan khas Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam perdagangan internasional. Kandungan gizi yang tinggi, kesesuaian dengan tren konsumsi pangan sehat, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai jenis olahan menjadi faktor utama mendukung penerimaan tempe di pasar global. Keberhasilan kegiatan ekspor memerlukan penerapan strategi yang tepat, pemenuhan standar mutu, kepatuhan terhadap regulasi perdagangan, serta pengelolaan distribusi yang efektif. Dengan dukungan tersebut, ekspor tempe tidak hanya meningkatkan daya saing pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional dan pengenalan produk pangan Indonesia di tingkat internasional. Demikian pemaparan kami mengenai kegiatan ekspor tempe dari Indonesia ke pasar internasional. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was